Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bibarakati ulumih wa bikum bidarin amin. Bisanadil muttasi ila al-malik rahimahullah ta'ala qala radiyallahu anhu wad-dayyani al-qahari wal-hakimi wal-mujazi alladhi la yudayyi'u amala amilin wa huwa rabbul alamina wa a'dalul hakimina yajzi bil khairi khairan wa bil syarri syarran. Wad-dayyani, dan Allah Ta'ala amatlah sangat bersifat gagah. Ditafsirkan Al-Qahhari, artinya Al-Qahhar itu bila menentukan sesuatu tak ada satu makhluk pun yang mampu menghalanginya, gitu. Baik yang ditentukan Allah Ta'ala itu adalah hal yang baik ataupun ketentuan itu adalah hal yang buruk. Jadi baik maupun buruk yang sudah menjadi ketentuan Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, sehingga manusia wajib menerima dan meridhai segala ketentuan Allah Ta'ala tanpa ada kehendak dan keinginan dari makhluknya. Seperti junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak minta menjadi nabi, tidak minta menjadi rasul, tapi ketentuan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan bahwa beliau harus menjadi sebaik-baiknya para nabi, sebaik-baiknya para rasul, imamul anbiya. Di antara para nabi, imamnya beliau. Siapapun yang menghalanginya semasa hidupnya dari para musuh-musuhnya yang mengancam untuk membunuhnya bahkan, dan juga berupaya mencegah dakwahnya, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi ketentuan itu. Maka tetap saja Nabi Muhammad itu adalah khairul khalqi ajma'in. Ulama katakan seperti dalam Hasyiah Kifayatul Awam bahwa khairul khalqi itu sebaik-baik makhluk, itu afdalul khalqi alal itlaqi, paling afdal makhluk secara keseluruhan, baik di antara para manusia, baik tingkatan para nabi, tingkatan para rasul,
tingkatan para auliaillah, tingkatan para ulama seluruhnya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad itu afdhalul khalqi ajma'in 'alal itlaqi. Dan beliau katakan pangkat afdhalul khalqi, makhluk yang paling afdal, itu semata-mata murni karena kehendak Allah. Dia nggak bisa protes gitu. Kehendak itu sejak masa azali, di mana belum terciptanya makhluk, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Dikala itu telah Allah Ta'ala tetapkan bahwa makhluk yang termulia adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama bilang, ma thabata fil azal la yataghayyaru fima la yazal. Ma thabata fil azali la yataghayyaru fima la yazal. Apa yang di masa azali ditetapkan Allah, maka dia tidak akan berubah pada masa la yazal, pada zamanul imkan, pada zamanul wujud, pada zaman kenyataannya tidak berubah. Jadi apa yang di sini terjadi adalah ketentuan di masa-masa azali. Itu namanya fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Tak ada yang mengintervensi Allah. Itu namanya iradah mutlaqah. Dan tak ada pula yang bisa menghalangi dan merintangi daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu namanya Al-Qahhar. Jelas gitu ya. Ataupun yang jadi ketentuan Allah Ta'ala itu berupa musibah, berupa ujian, berupa bencana. Sudah Allah Ta'ala punya ketentuan. Siapapun yang berupaya untuk menghalangi, membatalkan ketentuan itu berupa bencana dan musibah, tidak bisa terhalangi. Jadi musibah tetap turun. Seperti banyak musibah yang terjadi, gempa, tsunami, gunung meletus, tabrakan, kebakaran, banjir, penyakit, bermacam-macam jenis dan bentuk penyakit. Itu semuanya bagian daripada ketentuan Allah, daripada perkara yang hikmahnya adalah untuk memberi jalur kepada manusia agar dia bisa memasuki bab sabar. Jadi jalur sabar Allah Ta'ala berikan jalan dengan jalur musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada Rasulullah bilang, may ya'mal bihasanatin falahu asyur amthaliha. Orang yang berbuat baik pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi beramalnya 1 kali, tapi pahalanya itu 700 kali lipat, sampai bisa lebih dari itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Orang-orang sabar dengan ujian yang ia hadapi di dalam kehidupannya,
Berapa pahalanya? Allah yang nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan orang yang diuji dan sabar pahala mereka itu tanpa hitungan. Jadi malaikat tidak mengetahui jumlah hitungannya. Yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang di akhir hayatnya Allah berikan ujian, sakit lama sampai bertahun-tahun, berobat kemana aja nggak sembuh. Nah ini saudara, Al-Qahhar namanya, bahwa Allah Ta'ala bila berbuat sesuatu tak ada yang mampu menghalangi. Tapi ada hikmahnya di balik semua itu. Sesungguhnya orang yang sedang mendapat ujian itu, dia sedang dipersiapkan pahala yang tiada terhingga. Ulama katakan tingkat kelipatan pahala itu ada 3 bagian. Pertama, pahala orang yang melakukan ketaatan. Kelipatan pahala yang Allah persiapkan baginya 300 dari setiap amalnya. Kita sembahyang nih, itu 300 kelipatan pahalanya. Kita puasa 300 kelipatan. Tapi dengan syarat. Jadi ketaatan ini maksudnya saudara, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah yang kemarin tuh ya. Tapi pahala ini yang ia dapatkan dengan satu syarat, tidak ujub, nggak bangga maksudnya. Tidak boleh bangga dengan taat yang dilakukan. Bangga itu saudara merasa punya kelebihan di dalam taat. Dia udah banyak amal, jangan merasa punya kelebihan. Tanpa membandingkan ke orang lain. Kalau dia bandingkan ke orang lain dan dia menganggap bahwa dia lebih bagus dari orang, dan orang di bawah dia. Kayak gue nih, gue kalau sembahyang malam bisa 20 rakaat walaupun bukan bulan Ramadan. Lu apaan 2 rakaat aja kagak? Itu namanya udah membandingin. Dia merasa lebih sempurna. Maka ini ketika orang yang beramal baik kemudian dia membandingkan pada orang dan orang dianggapnya lebih rendah dari dia, ini namanya sombong, takabur namanya. 2 tuh. Jadi 300 ini ada syarat. Pertama, tidak boleh ujub. Kedua, tidak boleh takabur. Kalau orang sudah takabur, ketika ada orang lain yang punya ketaatan hampir menyerupai dia, dan dia melihat orang itu mendapatkan kenikmatan, sampai akhirnya dia merasa risih dengan orang itu, maka itu dinamakan hasud. Yang 3, tidak boleh hasud. Jadi kalau sudah ujub dengan amal, pelan-pelan dia akan takabur. Dan kalau dia sudah punya rasa takabur melebihi orang lain, maka dengan orang yang sama seperti dia akan muncul hasud. Orang punya ilmu, jangan merasa alim.
Ngaji mah ngaji aja, jangan merasa alim. Biasa aja gitu. Kalau dia merasa alim, nanti dia akan mengukur ada orang di bawah dia, maka timbulnya takabur. Nih gua nih, gitu. Lu siapa? Udah begitu tuh. Kalau sudah muncul takabur, ketika ada orang alim lagi, dia akan risih. Saat risih ada orang alim lain, itu namanya hasud. Tiga ini dalam ketaatan tidak boleh dilakukan: ujub, takabur, hasud. Agar dia tidak kalah dengan saingannya, gue nggak mau kalah dong. Udah ada saingannya di kampung, maka segala amal ibadahnya pengen dilihat orang karena udah bersaing. Saat dia ingin dilihat orang amal perbuatannya, maka dinamakan riya. Jadi ini 4 serangkai adik kakak. Yang paling tua ujub, ntar keluar adiknya takabur, keluar adiknya lagi hasud, keluar adiknya lagi saudara riya. Nah, ini 4 perkara yang ulama katakan harus hilang di dalam melakukan sebuah ketaatan. Walau ibadah kita dikit, ini jagain yang 4. Apalagi ibadah kita kayanya banyak, padahal dikit, cuman kayanya banyak. Walau ilmu kita dikit, ini yang 4 jagain. Sebab ini pantangan. Dan ini 4 saudara, 4 ini semuanya sifatnya setan. Ujub, takabur, hasud, riya, ini semuanya sifatnya setan. Ketika orang ibadah, dia punya 4 sifat ini, maka ibadahnya ibadah setan. Karena dia tidak meniru junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditiru setan. Setan juga kan dulunya mah ibadah mulu. Ketika dilaknat aja nggak bisa ibadah. Dia lebih makrifat kepada Allah, cuman dihukumkan kufur. Ketika seorang alim yang mempunyai 4 sifat ini, maka itu alim syaitani. Alim apa namanya? Alim syaitani. Dan ketika ada orang alim yang tak bersifat 4 ini, ilmu mah dikit, cuman dia jaga ujubnya, takaburnya, hasudnya, riyanya, susah dia jaga karena rata-rata kena, susah dia mau nyelamatin. Akhirnya dia selamat, maka ini alim Rabbani. Nama ini orang alim Rabbani. Kenapa? Sebab dia punya ilmu percis meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan Rasul, tapi dia berusaha ngikutin cara berilmunya Rasulullah. Kedua, tingkatan orang yang menjauhi maksiat. Tidak semua orang yang taat bisa menjauhi maksiat. Sebagaimana taat bisa dilakukan secara terang-terangan, bisa dilakukan juga secara sembunyi. Begitu juga kemaksiatan, ada yang bisa dilakukan terang-terangan, ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Tidak bisa dia tinggalkan. Ini yang kedua, kemaksiatan. Karena kalau dia tinggalkan itu maksiat, kelipatan ganjarannya 600. Kenapa? Sebab lebih berat meninggalkan maksiat daripada mengerjakan taat. Bab maksiat mah rata-rata saudara ditopang oleh 2 unsur. Maksiat rata-rata ditopang oleh 2 unsur. Pertama unsur setan, yang kedua unsur nafsu. Setan, nafsu. Dua-duanya berat. Bedanya gimana setan sama nafsu? Kan kita susah bedainnya. Dua-duanya gaib, nggak kelihatan. Namanya ada di badan tapi ngerusak badannya. Istilahnya musuh dalam selimut. Yarona huwa min haitsu la narau min haitsu la ra'ainahum. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Kalau ada satu maksiat yang ingin kita lakukan, saya ngomong jadi serius amat ini ya. Kayak orang so bijaksana gitu ngomongnya. Maafin ya, biasanya kalau ngomong kalau begini hawanya ngantuk gitu. Kalau saudara ngantuk tidur aja nggak apa-apa, dari ujung ke ujung tidur aja, ntar saya bangunin gitu. Nah, kalau kita ingin satu kemaksiatan, tiba-tiba sadar di hati kita begini, ya Allah, ini maksiat, masa Anda masih mau ngerjain aja? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berhenti nih, karena kita udah istighfar, nggak jadi. Tiba-tiba di pikiran kita begini, kalau yang ini nggak bisa, mah yang ini aja. Paham gak tuh? Yang ini nggak bisa, ente gagal ente. Ini ada yang ini, yang ini lebih mantep, lebih gampang dari yang tadi. Coba dah. Di pikiran kita itu berarti setan. Sebab setan itu dengan istighfar dia buru-buru mundur, tapi dia tidak kalah akal. Dia akan membisikkan kita untuk memberikan alternatif lain, dikasih pilihan lain untuk melakukan maksiat yang kedua. Yang kedua, gagal juga kata setan, jangan putus asa, ente kan cerdas, masa anak laki segitu aja mundur, nih ada lagi yang satu ane unjukin gitu. Paham gak tuh? Jadi setan tuh memberi pilihan. Tapi andai kan terjadi begini, kita ingin melakukan satu kemaksiatan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, kok Anda begini ya? Timbul dalam pikiran, ntar dulu gua mundur, mesti bisa ini mah. Jadi tetap yang dicecer itu juga, maka itu nafsu. Jadi kalau setan mah ngasih pilihan lain, kalau nafsu mah kita disuruh nyecer, udah terusin. Lanang apa lo? Tahu nggak? Dua-duanya ini saudara gelap, tapi bahaya. Yang Rasulullah bilang, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terberatmu adalah nafsu yang ada di dalam tubuhmu, ke bawah. Dan ini nafsu tidak bisa dibunuh. Kalau nafsu terbunuh, dia terbunuh. Orang dia nyatu sama badan,
terbunuh tidak bisa, dia bisa direda. Dengan apa meredanya? Dengan agama. Nah makanya orang, saudara, ketika ibadah dia tidak ada nafsu karena tertekan. Tapi pada saat orang meninggalkan maksiat, dia tinggalkan nafsu yang padahal keinginannya melebihi dari keinginan ibadah. Maksiat mah ditahan, berhasil dia menahan, maka kelipatan ganjarannya 600. Paham nggak gitu? Yang ketiga, pahala udah disiapin di azali. Di azali udah disiapin. Ini orang lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, umurnya sekian, pahala udah disiapin sekian. Cuman ini jumlah pahala lebih gede dari jumlah umur. Kalau pakai ibadah aja nggak mungkin pahalanya buat dia, bisa buat orang istilahnya. Ama ibadahnya nggak kerambet tuh pahala. Kono tulung gede. Dengan meninggalkan maksiat juga pahalanya nggak keambil, terlalu gede. Maka yang ketiga, untuk mendapatkan pahala besar itu Allah Ta'ala kehendaki dia harus menjalani hidup dalam musibah, harus menjalani hidup dalam musibah, bukan dengan taat, bukan dengan baca Quran yang hatam beratus-ratus kali, bukan dengan puasa yang dia lakukan setiap hari, bukan dengan mengekang hawa nafsu, tapi ini Allah berikan lewat jalur musibah. Maka musibah mah 900 kali lipat. Ya Allah, di seminggu ini puyeng, biarin, berobat biar sembuh gitu. Ya Allah, ini jempol cantengan, musibah kecil itu mah, cantengannya juga ngerengek mulu ya gitu. Ya Allah, dirawat udah 3 tahun belum juga ada perubahan. Ah, ini tanda, alamat gitu ya, itu tanda dapat yang ketiga gitu. Tuh orang ya kesian banget, kan dia orang muslim, kenapa kampungnya ada gempa, habis pada keuruk tanah. Nah ini ketiga, berarti dia dapatkan bukan dengan yang pertama ataupun yang kedua. Dia kan perkampungan muslim, kenapa itu tsunami? Kan mestinya mah orang-orang muslim mah nggak kena musibah, kan dia ahli taat, orang benar semuanya, malah ada masjid, ada pesantren. Ngapa itu masjid pesantren juga diuruk sama air, digerus habis? Wah, ini yang ketiga. Jelas? Ini orang kebakaran, matinya geseng. Nah, dia ketiga. Ini orang ketiban puunan, lagi naik mobil tiba-tiba puunan rubuh, jeret, lempengan palanya, ya remuk habis. Nah, ini yang ketiga. Itu si anu tabrakan, jeduk, supir sama kenek palanya misah. Ya, supir sama kenek tabrakan, badannya sampai misah. Ya misah lah, mas supir sama kenek karena tabrakan.
Oh, barangkali dia make ibadah mah enggak dapetin, pakai ninggalkan maksiat enggak dapetin. Ini Allah siapkan pahalanya dengan jalur musibah. Diriwayatkan gini, pada saat orang di dalam kubur, dia nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, ini istana kok megah bener, saya belum pernah ngelihat kemegahannya ini ya Allah, besar, luas, bermegah-megah, fasilitas yang ada di dalamnya tidak pernah dia temukan di dunia. Ini buat siapa ya Allah? Ini buat kamu. Kok buat saya? Kan saya mah bukan ahli ibadah. Ibadah juga rata-rata aja kayak orang kampung. Dan saya juga kan bukan orang yang sabar meninggalkan maksiat. Ibadah saya biasa-biasa aja. Karena pakai ibadah ini nggak dapet. Oh gitu ya. Pakai yang kedua juga nggak dapet. Kamu ingat nggak waktu di dunia? Kenapa ya Allah? Kau hidup penuh musibah, maka inilah pahala musibah kamu. Akhirnya bilang, ya Allah, kalau tahu begini mah saya pengen balik ke dunia biar hidup saya musibah berarti tiap hari. Anda, saya mau tanya, kalau kita hidup mendingan sehat mendingan sakit? Kan udah tahu pahalanya. Mendingan kaya apa mendingan susah? Susah. Oh kaya. Kan udah tahu pahalanya. Oh gini, kalau kita dikasih pilihan sehat apa sakit, jangan milih sakit. Gue mah sakit aja dah. Emang apa pahalanya? Itu kalau ente sabar gitu ya. Jangan milih sakit, milih sehat. Pilihan itu harus yang terbaik. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan memilih satu yang dapat membahayakan engkau. Pilih sehat. Andaikan iradat Allah Ta'ala sakit, maka itu jalan menuju dua perkara. Pertama sabar, kedua aridha bil qadha. Sakit itu tarbiyah uluhiyah, pendidikan ketuhanan. Kita ngaji sama guru, nggak bisa guru bikin kita sakit buat lempengan ini mah, kecuali emang gurunya punya teluh kali. Kita dibikin sabar, saya nggak bisa sakit. Tapi dapetin ilmu sabar dari guru, dapetin ilmu ridho dengan ketentuan Allah dari guru. Tapi pada prakteknya Allah yang bikin jalan. Lu udah ngaji, nah ini sekarang prakteknya gitu. Dikasih musibah sama Allah, kan udah ngaji sabar. Nah di sini sabar, biar tulus gitu. Kan udah ngaji ridha bil qadha, rukun iman yang keenam, puncak rukun. Mantu billah malaikati uktubi rusuli yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Puncak rukun iman yang keenam ridha. Udah kan belum dapat. Beriman sama Allah udah, sama malaikat udah, sama kitab udah, sama rasul udah, sama hari akhir udah, sama qadar belum kan? Belum. Dikasih musibah, dagang lantas nggak laku gitu, usaha jadi susah banget. Ini dia sedang memasuki tarbiyah untuk mendapatkan jalur ridha bil qadha. Makanya dia punya kelipatan ganjaran 900 kali lipat sekali sabar.
belum 2 kali, belum 3 kali, belum 4 kali. Kalau kita disuruh memilih antara kaya dan susah, pilih kaya. Tapi andaikan ketentuan Allah tidak seperti yang kita pilih, karena kita dikasih takdir susah, maka jalurnya sabar dan ridho bil qada. Paham gitu ya? Nah, itu nggak bisa ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kita bantah. Itu namanya al-qahhar, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha dahsyat di atas seluruh kehendak hambanya, nggak bisa ditak-atik. Wal hakimu, dan yang menghukumkan, ataupun yang maha bijaksana. Hakim bijaksana tuh begini saudara, dia nggak sembarangan memberikan satu keputusan tanpa ada saksi. Kamu nyolong ya? Enggak pak, udah nyolong masuk penjara. Itu enggak bijaksana namanya. Kamu ini yang kemarin berzina ya? Enggak pak hakim. Berzina udah masukin, enggak bijaksana. Jadi hakim yang bijaksana ini ketika dia hendak menetapkan satu hukum, dia harus punya bukti-bukti, saksi dan bukti gitu. Makanya tuh ada di Quran apa saudara ayatnya yang waktu kalimuna aidihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu bima kanu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sekarang al-yawm tu alam alil hudur. Sekarang nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka aku kunci, nggak bisa ngomong. Ini mulut besok diem mingkem. Yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aidihim, tangan mereka yang bicara padaku. Kok tangan ngomong? Kenapa tidak? Dul Sumbang aja bilang, andai bulan bisa ngomong tuh. Bulan dia mah parah, lebih parah kan? Ini baru tangan, bulan bisa ngomong. Nih lidah sama tangan sama-sama anggota tubuh. Sebagaimana Allah mampu membuat lidah kita untuk bicara, maka Allah pun mampu membuat tangan kita bicara. Tangan bicara. Burung beo bukan manusia ngomong. Assalamualaikum, assalamualaikum, jelek loh. Coba itu burung ngatain. Yang enak kita injek aja, saking mahal. Walaupun ngatain tapi mahal. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Kaki menjadi saksi. Bukan kaki doang. Di mana tempat dia melakukan ibadah menjadi saksi. Nih saudara duduk di masing-masing ubin ya, keramik. Ntar tuh ubin jadi saksi. Ibu-ibu duduk tuh di atas ngaji, ini jadi saksi. Allah yang bilang, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi saat orang sedang ada di dalam mahkamah akhirat, dalam persidangan akhirat, saksi-saksinya itu didatangkan. Kaki ngomong, mulut ngomong, baru ditetapkan hukum. Itu namanya al-hakim. Jadi nggak sembarangan Allah Ta'ala menetapkan satu keputusan di akhirat, melainkan memang ada saksi-saksi. Dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah
Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menceritakan satu hal yang terjadi pada ulama-ulama masa lalu. Ada seorang ulama yang sedang wukuf di Arafah. Dia membuat persaksian syahadat dengan 7 butir batu. Sono kan gurun pasir, banyak batu. Diambil 7 batu nih. Setelah diambil 7 batu, nih orang buat istishhadut tauhid, membuat persaksian tauhid. Diambil 1 butir, dia baca gini, nawaitu istishhadut tauhid bihadzal hajar lillahi ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditiup batu, taruh, ambil batu lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiup, taruh lagi, 7. Malam dia tidur, malamnya tidur, saudara. Dia sedang mimpi di padang mahsyar, mimpinya dia, dan dia di absen. Ya fulan bin fulan, ana ente jatahnya masuk neraka. Kira-kira tuh di padang mahsyar lah, untuk di absen disebut ente, jatah ente masuk neraka. Gimana kira-kira? Pucet kita ya, belum masuk neraka udah kayak neraka rasanya. Ya Allah, bagaimana ini? Ditarik sama malaikat, disuruh masuk ke pintu neraka. Saat dia masuk ke pintu neraka, saudara, dimasukin, tiba-tiba ada batu besar nutup pintu. Kok ada batu besar ya? Kok nutup pintu ya? Gagal masuk 1 pintu, masukin pintu yang 1. Kan 7 batu dia, 7 pintu neraka. Masukin pintu yang kedua, batu lagi masuk, geser, nggak jadi. Sampai 7 pintu semuanya terhalangi batu. Dia tanya, ya malaikat, tuh batu apa? Oh, itu batu yang kau baca syahadat saat engkau di gurun Arafah. Pintu neraka sudah tertutup, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini namanya memperbanyak persaksian kebaikan saat hidup di dunia. Itu disebutnya istishhadut tauhid, ilmu istishhadut tauhid, persaksian tauhid. Iya, kalau orang di Arafah mah. Lah kalau kita emang pengen pergi haji juga, pengen doang kan gitu. Kita jarah Wali Songo aja belum lunas, udah 4 tahun mau Wali Songo belum lunas. Bagaimana pergi haji, nggak punya ongkos. Udah ngambil batu aja, nggak usah pakai Arafah. Ini namanya kias. Ono kan makan nul ijabah Arafah itu. Kita cari tempat-tempat mulia. Saudara ambil 7 batu, zarah ke makam wali min auliyaillah. Boleh keluar Batang, ya, boleh ke Sultan Hasanuddin, boleh ke Syekh Syarif Hidayatullah, boleh juga ke apa itu namanya, ke Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin, boleh ke Kuitang, kemana lah. Udah bawa batu di depan makam wali, saudara, nawaitu istishhadat tauhid bihadzal hajar, depan makam wali, bilang
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 7 batu, biar ini batu menjadi saksi ketauhidan saudara di depan waliullah, bukan di Arafah, di depan waliullah. Itu yang paling didemen tuh, yang wali paling demen itu. Kadang-kadang kita datang kan begini, Beb, dagang lagi sepi banget, Beb. Tahu nggak? Wali mama dunia kagak demen. Emang apa lagi ngomongin dunia? Kata itu Habib Hussein bin Abu Bakar, ya lu memang gua kagak demen lu kata-kata. Tahu nggak? Gua kagak mikirin gituan sekali, lu mikirin sih. Tapi emang udah terlanjur lu berdoa, gua aminin dah. Supaya lu nggak kesini lagi. Pas berhasil, bener kan nggak datang lagi? Karena dia bukan mencari Allah, tapi mencari dunia. Kalau cari Allah akan datang lagi. Itu. Wal mujazil ladzi la yudhi'u atau la yudhi'u itu amala amilin. Dan yang membalas yang tak pernah menyia-nyiakan pahala amal orang yang beramal, pahalanya nggak mungkin disia-siakan. Wal mujazi apa artinya? Ini selalu saya ngaji. Wal mujazi apa? Yang membalas. Balasan yang mana? Itu yang tadi 300, terus 600, terus 400. Balasnya di mana? Tempat pembalasan ada 2, kubur dan akhirat. Dunia nggak ada balasan. Di dunia nggak ada balasan. Loh, kita beramal kayak apa juga nggak dibalas. Paling berkah, alhamdulillah berkah. Berkah bukan balasan. Berkah mah bonus. Daripada anggong, ya lu udah orang bener, lu orang baik, lu udah deh gue bagi. Daripada anggong. Ini mah namanya apa itu? Nandain ya. DP. Ini DP. Ntar balasannya dikubur dan di akhirat. Di dunia nggak cukup buat balas itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ad-dunya daru taklifin wa amalin wa laysa bidari jazain. Dunia ini negeri penugasan dari Allah kepada manusia, tempat penugasan, namanya taklif. Kita melaksanakan tugas. Wa amalin, dan negeri perbanyak amal di dunia. Walaysa bidari taklifin, walaysa bidari jazain. Dunia ini bukan negeri menerima balasan. Beramal aja, laksanakan. Wal qabru, darul amali wal jazai walaysa bidari taklifi. Dan kubur itu negeri pembalasan, pahala. Di kubur dapat tuh. Wal amali, dan negeri beramal. Walaysa bidari taklifi, tapi nggak ada tugas dari Allah. Di kubur beramal aja. Beramal gimana, saudara? Tergantung waktu di dunia, amal apa yang paling sering dilakukan, itulah amal di kuburnya. Di dunia ini baca Quran aja setiap hari, ntar di kubur baca Quran lagi. Lokan apa begitu? Mengalami lokan-lokan. Di kitab banyak banget begitu keterangannya, fakta-fakta sejarah yang dituliskan
oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Aulia. Pada ketika seorang manusia sedang menggali kubur, pada saat digalihnya ada terkena dinding ari. Tahu dinding ari? Nah, dinding ari yang ada di sampingnya. Dipikirnya itu ada satu jenazah yang sedang berbaring. Saat dia kena pacul sedikit itu tanah, saudara, terdengar suara orang sedang baca Quran. Akhirnya itu dibongkar-bongkar, kayak orang bongkar sarang rayap begitu, pakai tangan. Kalau pakai pacul takut kena itu. Bongkar-bongkar. Lah, lagi duduk. Ini orang lagi duduk. Baju apa? Waktu dia meninggal, saudara, diselendangkan di tubuhnya. Dia sedang duduk, sedang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Diintip sama dia. Dipikir bohong kali. Tadi ada suara doang. Kok ngaji? Kok ngaji? Kata itu yang sedang baca Quran. Shh, jangan berisik. Ini orang hidup apa mati? Enggak, ini lagi baca Quran, hidup apa mati? Ini hidup di kubur namanya. Jangan berisik. Jangan kasih tahu orang. Jangan berisik, dan anak titip, ente aja yang tahu. Jangan kasih tahu orang. Baik kong, gitu. Tutup lagi sama dia. Kuburannya itu diuruk, cari satu tempat. Udah dipesan, jangan apa? Jangan ngomong-ngomong orang. Berarti di kubur itu tetap masih ada amal kebaikan. Masih ada amal. Ini mah bukti. Beli aja kitabnya Jami' Karamatil Aulia, orang-orang yang hidup dalam kubur. Atau saudara beli kitab Hilyatul Aulia, karangan Imam Abu Nuaim. Atau saudara beli kitab At-Tabaqatul Kubra, karangan Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Fakta-fakta gitu. Nggak lama rupanya tahlil, rapi tahlil pada kongko. Gue mau kasih tahu, waktu gua lagi gali kubur almarhum, itu samping kuburan kegali kuburan kong ngaji. Itu apa? Masa kong ngaji lagi baca Quran? Medi kali. Kalau medi emang gue yang gali. Gua kobet-kobet begitu lagi duduk dan terus saya begitu. Kong ngaji makan kata kita sama saudaranya. Kata orang mah ini kiai. Ya kira-kira kiai dah gitu. Terus dia mesen, jangan ceritain sama orang. Lu ngapa cerita? Ya Allah, kelepasan gua. Habis cerita begitu, ini orang meninggal. Yang cerita meninggal karena udah dipesen jangan membongkar rahasia. Hal begini mah hal rahasia. Lucu ya? Atau saudara baca kitab An-Nawadir, karangan Imam Mawardi. Ada orang nazar, dia punya anak. Kalau anak saya sembuh, saya pengen memendam anak saya yang sehat. Sembuhlah yang sakit, dipendamlah yang sehat selama 7 hari. Rupanya dia lupa sama nazarnya. Sakitlah ibunya, diingetin, ibu nazar belum ditepati, jadi sakit. Ya Allah, lupa, dipendam. Saat dipendam saudara dalam kubur, diuruk biasa 7 hari. Mati-mati dah orang udah nazar. Nazarnya gila itu. Dia pendam anaknya di kubur. Saat dia dipendam,
ada secercah cahaya dalam kubur. Cahaya itu ditoker-toker sama dia. Oh, malah gede. Nggak tahu jendela. Lah, ini jendela kaca. Dia buka, blong. Itu luasnya lebih luas dari dunia, dia kata. Ini luas amat. Lah kan kuburan kecil banget. Ini ngapa kau gua nyelok? Guanya lo gua amat ini. Indahnya Masya Allah. Ini ngaji kayak kongko ya. Ya bisa aja sih saya baca aja hatam mau gitu. Kalau yang kalangan para bisa baca kitab sih ngerti, cuman yang ujung-ujung no. Saya makasihan no. Yang harus baca kitab. Dia buka buku itu. Dia keluar, saudara, masuk jendela. Dia ketemu, dia lihat sungai, airnya jernih, Masya Allah. Dalam kuburan ada sungai, burung-burung beterbangan, cuat. Banyak perempuan cuantik. Kalau orang Betawi cantik, kalau orang Jawa kalau cantik ya sudah super, itu dia bilang ya cuantik. Ya Allah, nih cantiknya, dideketin sama dia. Dia ngata gini, lo ngapain tong, bocah kecil? Saya kemari aja, orang emak nyuruh kemari kata. 7 hari doang, terus saya balik lagi. Ya, bagus, emak nazar, ceritain dia sama semua. Ada satu ustazah lagi makan. Ustazah lagi mau hidangan, banyak hidangan nikmat sama dia. Cuman ada satu burung hinggap di kepalanya. Burung ini lagi matokin palanya, ubun-ubunnya tuk berdarah. Tapi nikmat, tapi ubun-ubunnya berdarah. Disamperin sama itu anak muda. Ibu siapa? Saya ustazah loh. Kok ustazah dipatokin itu? Patokin burung. Saya nikmat, semuanya disiapkan, tapi ini burung patok. Kenapa memang ustazah? Saya waktu dulu sibuk ngajar, sibuk ceramah, sampai lupa masakin air laki. Ini sebabnya, karena saya kurang merhatiin laki, sering dakwah kemana-mana, akhirnya di kuburan ini dipatokin sampai hari kiamat. Kata ini yang anak laki, untung gua laki, perempuan jadi ustazah gua. Nasibnya sama. Jadi orang perempuan yang kagak ngendahin lakinya, kagak merhatiin lakinya, cuman kagak masakin kopi. Laki pengen ngopi begini, Neng, abang pengen ngopi ya ini. Sibuk, gua mau ceramah. Gaya bener. Sibuk, gua mau ceramah. Ada undangan, ada pengajian di sono, ada maulid di sono. Kan saya yang pukul rebana. Pukul rebana, otak kali ngapain? Pukul rebana doang. Yang satu lagi kan saya yang pegang mic, MC, bukan ustazah. Segitu ribetnya itu MC. Kan saya juga yang baca salawat itu. Bila Ijroil datang memanggil. Kagak takut ya? Ganti apa salawat selain Ijroil, siapa kek? Ini mau Ijroil lagi. Itu dia baca itu terus, lupa sama laki. Di kuburnya dipatokin. Ya Allah, kesian amat. Ini tong, ibu mesen, kalau ntar lu udah balik lagi, tolong temuin laki ibu namanya Fulan. Ibu minta diridoin, minta diikhlasin atas kelalaian. Dulu waktu meninggal belum sempat minta ridho, belum sempat minta maaf. Tolong ya diridoin. Iya bu. Nah hari ke-7 dia masuk jendela lalu kubur, digali, keluar dia. Hidup tuh berarti nyari alamat, dikasih tahu itu lakinya, bapak suaminya almarhumah ustazah itu. Betul, saya ketemu, ceritain sama dia, dan dia salah minta maaf, minta ridho, minta ampun, dia kurang ngelayanin laki, dia kata gitu. Ya Allah, sampai begitu laki gua, bini gua.
Iya, boleh patokin. Lakinya sedih. Udah kalau gitu gue maafin, gue ridhoin, gue ampunin, nggak ada urusan lagi dosa perdosaan. Malamnya ngimpi ini perempuan, si anak laki ini ketemu sama ustazah. Ustazahnya bilang, adek terima kasih sudah dimintakan maaf sama suami saya. Sekarang burung itu sudah tidak ada, sudah tidak ada lagi siksa di dalam kubur karena ridho saya punya laki. Makanya kalau ada orang perempuan meninggal, di samping jenazahnya lelakinya katakan begini, saudara-saudara saksikanlah saya suami almarhumah, dan pada hari ini saya nyatakan, saksikan, saya ridhoi semua kesalahan bini saya. Nih masuk surga nih perempuan, ridho laki, karena ridho lakinya semua keteledoran dia saya maafkan, saya ridhoi, selamat nih perempuan. Walaupun waktu hidupnya nyebelin. Ada gak bini nyebelin, ada gak? Kok ada, ngerasa ya? Dah. Wal akhiratu daru jazain walaysa bidari taklifin wala amalin, kata Sayyidina Ali. Dan akhirat itu negeri pembalasan, tidak ada amal, tidak ada beban, tidak ada tugas, tinggal pahala doang di akhirat. Wa huwa rabbul alamin wa adalul hakimin yajibil khairi khairan wa bisyarri syarran. Dan Allah Ta'ala itu penguasa, pengatur jin dan manusia, Rabbul Alamin, dan keseluruhannya. Yang diatur jin dan manusia dengan hukum, yang lain ngikut. Wa'adul hakimin, dan hakim yang paling adil. Yajibil khairi khairan wa bisyarri syarran. Allah membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Qala ta'ala wallahu a'lam.